Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk pertemuan setelah UTS, membahas tentang branding. Apa aja yang akan kita bahas di minggu ini? Yang pertama, sejarah atau asal mula branding. Lalu yang kedua, pentingnya brand, baik bagi konsumen maupun bagi perusahaan. Lalu selanjutnya, pengertian atau definisi terkait dengan brand, dan yang terakhir perbedaan arti. Kita akan membedakan antara marketing dan branding karena kita sering bingung bedanya marketing dan branding itu apa. Nanti kita akan bahas dengan analogi. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu, dari sejarah. Sebetulnya branding itu awalnya dari mana sih? Kata branding itu muncul pada tahun 1500-an. Jadi pada kala itu sebetulnya branding itu awalnya kata brander gitu ya. Nah, brand itu artinya potongan kayu yang dibakar. Lalu branding yang awalnya tadi brander itu dimaksudkan adalah to burn atau membakar. Jadi kalau yang pertama tadi kan bahwa potongan kayu yang dibakar. Nah, selanjutnya berkembang menjadi brander atau to burn. Jadi digunakan untuk penanda hewan sapi ternak. Nah, mungkin pernah lihat ada hewan sapi ternak kalau di luar negeri itu untuk menandakan antara sapi petani atau peternak A dengan peternak B itu apa bedanya. Nah, mereka memiliki logo tersendiri. Jadi setiap peternak gitu ya, mereka itu punya logonya masing-masing dan logo ini biasanya melambangkan dari suatu nama atau mungkin simbol dari si pemilik sapi tersebut. Ini bisa kita lihat contohnya dari dua gambar ini sudah berbeda ya logonya. Oke. Selanjutnya kata brand atau branding itu digunakan untuk revolusi industri pada tahun 1800-an. Di mana revolusi industri ini terjadi penjualan produk secara massal. Jadi kalau dulu kita jual produk kan hanya mungkin ke perorangan atau barter atau mungkin ke kota-kota kecil gitu ya, daerah sekitar. Tetapi dengan adanya revolusi industri tahun 1800-an ini, banyak perusahaan besar bermunculan di sini. Jadi mereka menjualkan produknya secara massal atau besar-besaran. Contohnya ada Coca-Cola, Ford, terus juga mungkin ada yang tahu pasta gigi Colgate itu juga masuk di revolusi industri ini. Kita lihat dari sejarahnya dulu atau perkembangan perusahaan. Ada contoh logo atau brand dari Coca-Cola gitu ya. Kita lihat di sini bahwa Coca-Cola muncul atau lahir pada tahun sekitar 1800-an saat revolusi industri tadi. Dan yang terakhir, logo Coca-Cola itu diperbarui pada tahun 2007. Bisa dibandingkan logo yang pertama kali itu hanya seperti tulisan font biasa ya, serif gitu, tanpa ada warna dan lainnya. Sedangkan di 2007 itu sudah ada warna, terus juga untuk polanya itu kan sudah lebih italik gitu ya, ada miring, dan di tahun-tahun sebelumnya bahkan ada corak atau mungkin gambarnya. Kenapa sih perusahaan itu perlu mengubah-ubah setiap logonya? Mungkin kita jadi bingung ya, kenapa perusahaan tuh harus diubah-ubah logonya? Karena perusahaan itu perlu mengikuti perkembangan dari segi konsumennya. Kenapa? Karena contohnya kalau dulu ini kan pada masa banyak yang perang, terus juga ibaratnya masih kuno gitu. Nah, di sini semakin ke sini orang-orang atau perusahaan itu cenderung sadar bahwa perusahaan mereka perlu berganti generasi. Mereka mungkin kalau di sini menyasarnya para remaja. Tapi bisa dilihat para remaja ini kan semakin tahun semakin dewasa ya. Otomatis mereka harus menyasar lagi dewasa yang sekarang. Nah, dewasa yang sekarang itu lebih fleksibel. Contohnya teman-teman mungkin pernah melihat fenomena bahwa dulu kita waktu zaman mungkin sekolah kita nggak dikasih HP gitu ya.
Tapi coba kita lihat adik kita, ponakan kita, atau mungkin bahkan ada yang punya anak itu pasti sudah punya HP sendiri. Nah, itu adalah tanda bahwa perusahaan itu harus selalu berkembang mengikuti eranya sekarang atau tren saat ini itu seperti apa, agar ya itu tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan dengan konsumennya. Lalu pentingnya brand bagi konsumen itu apa sih? Di sini ada beberapa. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sumber produk. Lalu yang kedua, tahu siapa yang bertanggung jawab atas sebuah produk. Yang ketiga, mengurangi resiko. Yang keempat, mengurangi biaya. 5, simbol dan sinyal adanya kualitas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang di sini, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sumber produk. Di sini ada 3 gambar minuman teh kemasan, bisa dilihat logonya beda-beda. Di sini ada dari merek New Green Tea, terus ada dari teh pucuk, ada juga teh Javana. Kalau kita lihat dari segi logonya, otomatis kita sudah tahu, oh kalau yang kiri ini botolnya New Green Tea gitu. Tapi coba teman-teman bayangkan misalnya ketiga teh ini ditaruh di wadah yang sama atau mungkin ditaruh di gelas gitu ya. Ketika ketiga-tiganya ini ditaruh di gelas yang polos, terus juga kita nggak tahu nih mereknya apa, teman-teman masih bisa membedakan nggak mana produk teh New Green Tea, teh pucuk, atau teh Javana. Itulah sebabnya brand itu sangat penting bagi konsumen karena bisa mengidentifikasi produk. Kita kalau lihat teh botol sosro bentuknya seperti apa, kita sudah terbayangkan dari hanya disebutkan katanya saja. Lalu yang kedua, tahu siapa yang bertanggung jawab atas sebuah produk. Bisa dilihat di gambar pertama ini ada contoh skincare. Skincare di sini hanya ada tulisan siang, malam, terus toner atau di sini sabun gitu ya. Tanpa ada tulisan di sini siapa yang memproduksi, apakah ini sudah BPOM atau belum, terus expirednya kapan, padahal ini produk yang dipakai untuk wajah. Sangat sensitif sekali. Apakah mungkin di sini teman-teman akan membeli produk skincare dengan barang yang seperti ini? Kalau saya rasa enggak ya, karena kan di sini sangat merugikan nih. Misalnya nih kita ya udahlah coba beli gitu. Harganya juga murah. Oke. Kita beli terus juga misal ada iritasi atau luka dan lainnya. Siapa yang kira-kira akan bertanggung jawab? Kita akan klaim kemana? Atau kita akan ngadu ke siapa kalau misalnya ada kerusakan dari wajah kita ketika kita sudah pakai produk ini? Tapi bedakan kalau ada skincare dengan nama produk seperti Natasha. Kita tahu bahwa Natasha ini kan klinik kecantikan. Kalau produk dari sana otomatis kita bisa ngeklaim nih. Misalnya kalau terjadi iritasi, luka atau yang lainnya, kita bisa tahu oh kita bisa klaim ke Natasha nih karena mereka yang memproduksi. Tapi bayangkan kalau kita pakai produk yang gambar pertama tadi, kita nggak tahu mau ngeklaimnya ke siapa kalau terjadi kerusakan. Lalu yang selanjutnya, mengurangi resiko. Mengurangi resiko dan mengurangi biaya ini hampir sama. Jadi resiko apa saja sih yang bisa dikurangi ketika ada brand? Yang pertama secara fungsional. Lalu ada keuangan, waktu, fisik, dan psikologi. Secara fungsional, anggaplah teman-teman ini belanja di online shop. Belum pernah sama sekali membeli, terus juga deskripsi produknya itu nggak terlalu jelas. Teman-teman random aja beli di suatu toko itu. Bayangkan kalau misalnya itu kan nggak ada mereknya. Kalian random beli. Nah, sewaktu membeli dan barangnya sampai ke tangan kita, ternyata hasilnya itu beda. Apa yang kita harapkan itu berbeda dengan yang ada di kenyataan atau yang kita dapatkan. Otomatis secara fungsi kan berarti sudah berbeda. Lalu yang kedua, keuangan. Kita beli barang nih yang pertama. Harganya 50.000. Sedangkan barang yang kedua itu harganya 100.000. Produknya sama, namanya sama, tapi yang A ini lebih murah, yang B lebih mahal.
kita coba beli yang harganya lebih murah. Sewaktu datang ternyata nggak sesuai ekspektasi nih. Otomatis terkadang kita nggak pakai barang yang pertama, atau kadang kita malah beli yang selanjutnya. Ibaratnya barang yang kedua nih. Nah, kita kan sudah rugi berapa ya? Tadi kalau kita beli langsung 100.000, otomatis kita langsung dapat barang yang sesuai. Tapi kalau kita dapat harga 50, terus nggak sesuai, kita beli lagi yang 100, otomatis kita rugi 150.000 gitu. Nah, itu kita rugi secara uang. Lalu waktu juga. Misalnya teman-teman beli produk, pengen dipakai secara cepat gitu ya. Ada acara nih, kondangan, butuh waktu yang cepat. Ternyata dia itu lama, karena mungkin karena biayanya yang murah, akhirnya nggak segera diproses atau seperti apa. Dan lagi, misalnya teman-teman tadi beli barang terus nggak sesuai, akhirnya kita mau beli lagi yang bagus. Nah, itu kan juga rugi waktu. Lalu fisik ini hampir sama dengan fungsional. Kalau fisik dari segi tampilannya sudah berbeda. Lalu yang terakhir ada psikologi. Kalau psikologi berarti seperti beban mental. Kalau misalnya kita beli bagus, pasti kan seneng ya. Tapi kalau kita beli barang dengan harga murah dan juga kadang itu nggak sesuai dengan harapan, walaupun harga semurah apapun, pasti kita ada rasa menyesal, kenapa ya nggak sekalian beli yang bagus gitu. Nah, itu adalah resiko berupa psikologi. Lalu pentingnya brand bagi konsumen selanjutnya adalah sebagai simbol. Di sini ada mobil mewah nih. Nah, mobil mewah ini ketika kita nih coba pakai, atau misalnya ada teman kita yang pakai, atau mungkin kenalan kita pakai. Biasanya ketika mereka menggunakan ini, kita pasti akan berpikir bahwa oh, dia orang kaya nih. Jadi semacam suatu simbol. Atau teman-teman membeli tas mahal. Biasanya kalau beli tas mahal atau anggaplah beli iPhone deh. Orang yang pakai iPhone atau misalnya produk-produk Apple biasanya akan cenderung dibilang kaya. Nah, itu adalah suatu simbol dari adanya brand. Coba misalnya HP iPhone itu lambang Apple-nya nggak ada. Kira-kira masih bisa dibilang orang kaya nggak ya ketika kita pakai produk yang sama tapi nggak ada brandnya. Lalu yang terakhir, sinyal adanya kualitas. Nah, di sini bisa kita langsung tahu ya, kalau kita beli produk di tempat yang terpercaya atau toko yang bagus, biasanya mereka akan memberikan garansi. Anggaplah kita beli elektronik, beli mesin cuci atau kulkas. Kalau dalam waktu misal 1 minggu ada kerusakan, biasanya mereka akan mencoba memperbaiki atau mengganti yang baru. Tapi kalau kita beli di toko yang mungkin nggak yang terkenal atau bahkan mungkin dia toko kecil, biasanya mereka tidak terlalu mementingkan kualitas, dalam artian ya udah mereka beli tapi tidak kita berikan garansi gitu. Jadi konsumen itu nggak dapat garansi, nggak dapat jaminan. Lalu pentingnya brand bagi perusahaan itu ada yang pertama sebagai pembeda antara brand satu dan brand yang lainnya. Contohnya merek coklat Cadbury. Kita bisa langsung tahu bahwa Cadbury di sini adalah merek coklat. Nah, itu kita bisa bedain, oh ternyata kalau Cadbury itu identik dengan warna ungu, terus juga ada warna font yang agak gold. Tapi kalau Silver Queen beda lagi. Terus mungkin kalau KitKat beda lagi, warnanya merah. Lalu pentingnya brand bagi perusahaan adalah sebagai kekayaan intelektual atau HKI. Teman-teman perlu dilihat bahwa kalau setiap brand besar pasti mereka sudah mendaftarkan nama mereknya. Contohnya ini Cadbury. Cadbury itu kan identik dengan warna ungu ya. Dan banyak juga perusahaan yang menggunakan warna ungu. Tapi coba diperhatikan warna ungu yang ada di Cadbury apakah sama dengan warna ungu di perusahaan lain? Pastinya enggak. Kenapa? Karena Cadbury itu rela mengeluarkan uang sekitar berapa miliar ya untuk mendesain warna ini. Jadi yang punya warna ungu seperti ini hanya Cadbury gitu. Lalu yang ketiga adalah aset. Nah, aset di sini kalau misalnya contohnya tadi ada orang yang bikin logo serupa,
misalnya bikin nama merek serupa, kalau kita sudah mendaftarkan HKI, tentunya mereka akan mendapatkan sanksi dan kita akan mendapatkan royaltinya. Terus juga sebagai identitas. Identitas atau pembeda ini hampir sama ya. Jadi kalau misalnya disebutkan Cadbury, apa sih yang terlintas? Oh, coklat yang rasanya lembut, terus juga warna logonya itu ungu. Terus kalau misalnya KitKat gimana? Yang dia itu warnanya merah, terus juga biasanya ada wafernya. Nah, itu identitas. Terus kepribadian. Kepribadian ini hampir sama dengan yang simbol tadi. Misalnya kalau bagi perusahaan Cadbury ini dia itu coklat yang biasanya ada minumannya, terus juga ada coklat batangan dan lainnya. Terus mungkin kalau kita memproduksi mobil mewah, nah kepribadiannya seperti apa? Lalu pentingnya atau brand, sebetulnya brand itu apa sih? Brand atau merek menurut AMA atau American Management Association itu adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain atau kombinasi dari semua hal-hal yang disebutkan ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual ke penjual yang lain. Padahal kalau di dunia nyata, merek itu bukan hanya yang tertulis di sini menurut AMA, tetapi lebih dari itu. Apa yang bikin lebih dari itu? Kita coba bandingkan dulu. Teman-teman tahu nggak bedanya antara branding dan marketing? Kita buat analogi ya. Di sini ada cewek cantik nih. Terus juga di sini ada dua orang cowok. Dua orang cowok ini ceritanya ingin menarik hati si mbaknya ini. Gimana caranya dua cowok ini bisa menarik hati si mbaknya? Apa yang akan kira-kira mereka lakukan buat menarik hati? Oke, misalnya teman-teman anggaplah di sini para cowok ya. Gimana kalian ceritanya bisa ngedeketin orang yang kalian suka? Itu apa yang akan kalian lakukan? Oke, misalnya berarti lebih terlihat rapi atau mungkin wangi. Terus juga jadi orang yang lebih rajin gitu ya, biar sering ketemu atau mungkin dianggap pintar dan lainnya. Terus gaya pakaiannya bagus, sopan, terus juga orangnya ramah. Nah, itu hal-hal yang kita lakukan agar si mbaknya ini tertarik. Nah, tampil rapi, gayanya stylish, pakaiannya formal, terus juga murah senyum, ramah, dan lainnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian si mbaknya ini. Lalu, menurut teman-teman, yang dilakukan si cowok ini ke mbaknya tadi, itu termasuk branding atau marketing. Kira-kira branding atau marketing? Nanti kita akan bedakan. Oke, sudah dijawab ya. Ternyata hal-hal yang dilakukan ini adalah termasuknya branding. Lalu apa sih bedanya branding dan marketing itu? Branding adalah cara yang dilakukan untuk membentuk pikiran orang lain tentang diri kita. Jadi, kita kan tadi pengen menarik perhatian si cewek tadi. Kita harus apa? Tampil rapi, murah senyum. Terus juga tadi pakaiannya formal dan lainnya. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita tuh terlihat menarik di mata si cewek itu. Jadi hal-hal yang diperlukan atau yang harus kita lakukan atau prosesnya agar kita tuh bisa menarik perhatian tadi itu masuknya ke branding. Jadi branding itu semacam kayak pencitraan untuk diri kita sendiri. Mungkin teman-teman pernah punya teman dekat nih dari sekolah gitu ya. Dari sekolah dia tuh anaknya nggak terlalu rajin, biasa aja. Terus juga gayanya ya nggak terlalu modis lah. Tapi pernah nggak ngelihat teman itu ketika sudah kuliah? Kok gayanya sekarang jadi lebih bagus, terus juga dia pintar dan lainnya, pernah nggak? Nah, itu berarti dia termasuk sedang membranding diri dia atau membuat image yang baru.
atau ibaratnya pencitraan yang baru terhadap diri dia. Itu hal-hal yang bisa dilakukan. Kita nggak tahu yang dilakukan tuh apa. Oke, mungkin dia itu jadi lebih rapi, terus sering ke salon, atau mungkin sering beli parfum wangian, terus juga sering melatih komunikasi. Akhirnya kita tahu bahwa oh dia orangnya ramah, terus juga dia juga orangnya pinter dan lainnya. Sedangkan kalau marketing itu cara yang kita lakukan untuk memberitahu orang lain tentang diri kita. Misalnya kita tuh sudah membranding diri kita sebagai orang yang rapi, terus murah senyum, terus juga gampang bergaul dan pintar. Itu hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan orang lain tuh di lingkungan kita udah tahu nih, oh ternyata si A itu dia anaknya pinter, rajin dan lainnya. Terus gimana caranya orang lainnya itu lebih mengenal kita jadi seperti itu. Misalnya teman kita dulu tuh kenal kita jadi orang yang gak rajin, terus juga gak modis. Sekarang kita tuh berubah jadi orang yang modis dan rajin. Gimana cara memberitahunya? Nah, itu kita membutuhkan marketing. Kayak aku nih ganteng loh, aku nih pinter loh. Tapi kan kita nggak mungkin bilang seperti itu ya ke teman kita atau mungkin ke ke kenalan kita gitu. Tapi kita melakukan caranya dengan lain. Misalnya dengan cara bikin-bikin konten, intinya ada yang kita semacam promosikan lah atau kita pasarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ada perusahaan itu dia terlihatnya nih selalu ramah kepada bosnya, selalu ramah kepada bawahannya, terus juga budaya organisasinya bagus, berarti perusahaan tuh brandingnya seperti itu. Lalu marketingnya gimana? Melakukan promosi. Jadi tim branding dan tim marketing itu tidak bisa berjalan sendirian. Mereka harus beriringan. Tim marketing membutuhkan branding yang bagus. Tapi kalau misalnya perusahaan kita brandingnya udah bagus dan gak ada marketing, itu juga akan sia-sia. Ibaratnya kita udah cantik, udah bagus dan lainnya, tapi gak ada orang yang tahu. Nah itu kan percuma. Jadi dua hal ini harus selalu beriringan. Makanya di awal tadi disebutkan bahwa brand itu bukan hanya sekedar merek, nama, simbol, dan lainnya. Oke. Itu saja yang bisa disampaikan pada video branding kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.